Bertemu kembali Sobat Zafirano dan penggemar Matic semuanya. Kali ini saya mau sharing percobaan saya. Jadi saya baca banyak tema-tema tutorial di YouTube lainnya, bahwa teman-teman Matic lainnya dan teknik perbengkelan lainnya menyarankan agar mengganti rubber damper kampas ganda apabila kampas gandanya rubber ini atau karet ini sudah tidak bermain. Nah, ini di sini saya mau bereksperimen untuk mengganti rubber damper ini dengan tipe poliuretan, karena seperti kita tahu kalau poliuretan itu lebih kenyal, lebih keras, dan dia juga lebih tahan gesek dibandingkan karet-karet yang lainnya. Oleh karena itu saya ingin bereksperimen untuk mengganti karetnya itu dengan menggunakan karet damper dari poliuretan. Ini saya beli poliuretan rod namanya ya, poliuretan rod gitu. Dia panjang 1 meter. Kemudian saya potong-potong sesuai dengan ukuran rubber ini. Nah, ini poliuretannya ini ukurannya diameternya 10 mili. Jadi teman-teman kalau mau cari di toko online banyak, bisa dicari. Jadi saya mau review dulu apa sih fungsinya rubber damper ini ya. Ini menurut saya ya. Jadi rubber damper ini bertujuan untuk menstabilkan kampas ganda. Seperti kita ketahui bersama, ketika saat mesin berputar atau gaya sentrifugalnya sudah masuk, kampas ganda ini kan lama-lama kan mengembang gitu kan, yang terbuka gini kan dia. Nah, si karet damper ini berfungsi untuk menstabilkan pada saat si kampas gandanya ini berputar. Kenapa perlu distabilkan? Karena kita tahu sendiri kalau putaran mesin itu kan dia tidak konstan, naik turun sesuai dengan kecepatan piston. Meskipun dia bilang 100 rpm atau 200 rpm, akan tetapi sebetulnya perputarannya itu sebetulnya naik turun dia, seperti frekuensi. Nah, supaya dia untuk mencegah buka tutup gitu dan bergerak secara tidak stabil, kampas ganda itu distabilkan oleh karet ini. Jadi pada saat kecepatan rendah, supaya dia tidak berisik gitu ya, buka tutup gitu, dia ditahan dulu oleh rubber damper ini. Oleh karena itu menurut saya, kenapa kalau teman-teman yang mengalami kalah di bosnya ini atau di as salve kampas ganda ini, tiangnya ini, itu kemungkinan besar pertamanya bahwa teman-teman telat mengganti kerusakan yang terjadi di rubber damper. Saya pernah eksperimen sebelumnya. Jadi rubber dampernya itu saya potong pinggirnya. Jadi bentuknya itu bukan bulat gini tapi lonjong. Tujuannya saya kira itu supaya lebih cepat gitu membuka tutupnya ya gitu ya. Tapi ternyata ketika mesin hidup itu malah berisik dia. Jadi saya analisa sepertinya ketika kecepatan rendah, ketika idle gitu ya, dia sebetulnya bergerak, dia buka gini, buka seperti itu. Sehingga yang kalah adalah bagian shaftnya dia, seperti itu. Jadi memang perlu perhatian. Karet damper ini memang kita ketahui bersama memang consumable dan dijualnya juga murah. Bentuknya 3 piece gini kalau nggak salah 4.000 atau 5.000 perak. Jadi kalau sudah diservis dan teman-teman melihat bahwa ini sudah keras, sudah tidak fleksibel seperti ini, tidak berbentuk karet lagi, tidak seperti ini, nah itu sudah waktunya diganti. Dan penyebab getaran ketika tarikan pertama itu juga bisa menjadi disebabkan oleh si karet dampernya ini. Karena keseluruhan karet dampernya itu sebetulnya harus berfungsi secara bersamaan. Dia menahan secara bersamaan, membuka secara bersamaan. Jadi kalau salah satunya ada yang sudah tidak bagus posisinya, itu tentu saja akan mempengaruhi kestabilan si kampas gandanya ini di saat putaran rendah dan juga ketika saat membuka. Dan sebetulnya kampas gandanya ini juga bukanya nggak jauh-jauh amat sih, nggak seperti ini justru ya. Paling dia bukanya itu cuma berapa mili gitu, cuma segini, terus kemudian dia tutup lagi seperti itu. Jadi nggak terlalu jauh sebetulnya. Jadi masih tetap selalu di dalam
koneksinya dengan si rubber damper ini sebetulnya, si kampas gandanya tidak pernah lepas dia. Posisinya juga seperti ini, dan ketika kita gas, dia membukanya paling sedikit, dia membuka sedikit segini karena jaraknya dengan loncengnya itu hanya berapa mili, terus kemudian dia menutup kembali ketika putarannya menurun, seperti itu. Nah, kalau kita sering lihat itu memang rubber damper ini kan fungsinya seperti ini ya, ini seperti ini. Nah, jadi dia masuk seperti itu, dan ketika dia bergerak berputar, dia akan bergerak sekian mili seperti ini, dan kemudian nanti akan masuk lagi kembali. Jadi nggak pernah lepas jauh-jauh sebetulnya. Nah, oleh karena itu ini memang sering terjadi gesekan di sini. Dan ya namanya juga karet, ketika bergesekan tentu saja dia akan aus atau kemudian dia akan menjadi panas. Nah, itu yang panasnya itu yang menyebabkan si karetnya ini kemudian menjadi keras dia. Nah, karena itu di sini saya ingin bereksperimen. Saya membuat rubber PU ini dari PU rod ya, PU batangan ya, bulat memang. Diameternya 10 mili, dan kemudian saya potong-potong dan kemudian saya bor di tengahnya. Saya masukkan di sini ya, seperti ini. Jadi harapannya lebih tahan lama, karena poliuretan itu karetnya, jenis karetnya dia memang dikhususkan untuk gesekan. Jadi harapannya bisa bertahan lebih lama dan memiliki performa yang lebih baik dibandingkan karet damper yang lain. Seperti itu, jadi posisinya seperti itu. Oke, karena ini kampas gandanya X-Max ya, seperti itu. Oke, nanti akan saya susulkan lagi reviewnya seperti apa. Berikut cerita-cerita dari saya, sharing-sharing dari saya. Semoga Allah meringankan dan menjadikan ini sebagai amal soleh, dan kemudian juga bisa membantu teman-teman untuk merawat motor metiknya. Oke, ini sudah terpasang. Ada sisi negatifnya sih. Sisi negatifnya itu ketika idle itu bannya masih ikut muter ya, mungkin nanti bisa diakali dengan per sentri yang lebih keras. Tapi overall ternyata setelah saya coba bawa jalan ternyata berpengaruh besar, saudara-saudara. Jadi getaran mesin itu berkurang, getaran di motor itu berkurang, getaran kita start itu berkurang. Pokoknya berbeda lah, lebih stabil gitu, kelihatan dan terasa gitu ya. Dan memang betul teorinya bahwa karet kampas ganda itu berfungsi untuk menstabilkan kampas gandanya supaya tidak terlalu aktif. Jadi reviewnya positif sih untuk rubber PU ini, poliuretan ini. Jadi sangat menstabilkan sekali. Jadi sekian reviewnya, semoga bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa.